Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda semuanya senantiasa dalam lindungannya. Dimanapun Anda berada, senantiasa dalam limpahan keberkahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Anda semuanya sehat walafiat, tiada halangan dalam setiap aktivitas. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah dalam kesempatan ini saya akan menguraikan sedikit tentang ilmu tajwid, yaitu tentang bab saktah. Saktah secara bahasa artinya menahan atau diam. Kemudian secara istilah yaitu berhenti sejenak atau diam sejenak, satu alif atau dua harokat ketika di dalam Al-Quran atau di dalam ayat itu terdapat tanda saktah. Jadi berhenti sejenak, tidak mengambil nafas. Di dalam mushaf Al-Quran itu biasanya dikasih tanda saktah. Itu bisa huruf sa atau sakata atau saktah lengkap tulisan. Ya, jadi bisa diteliti nanti, bisa dilihat, bisa dicek di beberapa ayat Al-Quran. Tidak banyak, hanya ada 4 ayat di dalam Al-Quran yang itu ada tanda saktahnya. Ya, ada 4 tempat. Nah, tanda saktah ini bukan hanya sekedar tercantum atau tertulis di dalam mushaf Al-Quran, tapi memang itu ada riwayatnya, ada silsilahnya, ya, bersambung sanadnya atau riwayatnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang begitulah Rasulullah dalam membacanya. Nah, riwayat yang ada tanda saktahnya ini adalah riwayat bacaan Al-Quran yang berasal dari Imam Hashim atau kemudian qiraat dari Imam Hashim, riwayat dari Imam Hafiz. Ya, qiraat dari Imam Hashim, kemudian riwayat dari Imam Hafiz. Ini adalah qiraat yang kita baca, terutama umat Islam yang ada di Nusantara atau di Indonesia dan negara-negara tetangga lainnya. Jadi kita membaca Al-Quran adalah bersumber atau kita pakai riwayat dari tokoh ahli qiraat, qiraah sab'ah, yaitu Imam Hashim, riwayat dari Imam Hafiz. Nah, di dalam mushaf Al-Quran yang kita pakai atau qiraat Imam Hashim, riwayat Imam Hafiz, ini ada 4 tempat yang perlu kita dibaca saktah. Nanti akan kita uraikan juga kenapa ayat tersebut alasannya dibaca saktah, selain memang itu ada riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah dalam surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Nah, ini dalam surat Al-Kahfi ini adalah saktahnya, pergantian antara ayat 1 dengan ayat yang kedua. Kata-kata iwaja, kemudian kita saktah, kita berhenti sejenak, kemudian kita lanjutkan tanpa nafas, berhenti sejenak tadi. Iwaja qayyima.
Kita berhenti di qayyimah boleh atau dilanjutkan juga boleh. Kenapa tidak berhenti di iwaja, kemudian kita lanjutkan di qayyimah? Kita berhenti sejenak tapi tidak bernafas, tapi kita lanjut ke qayyimah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyimah. Nah, akhir dari ayat 1 adalah di iwaja, tapi kita lanjutkan di qayyimah. Kemudian kita lanjutkan qayyimal yundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Nah, ini karena di situ ada tanda saktah. Kemudian kalau kita lihat dari makna kenapa itu ada tanda saktah, untuk menghindarkan kesalahpahaman pendengar atau kekeliruan pendengar dalam memahami ayat tersebut. Kalau kita artikan Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya, walam yaj'al lahu, dan tidaklah menjadikannya kitab itu iwaja, yaitu bengkok. Maka agar tidak salah memahami bahwasanya dikira Al-Quran itu mengalami kebengkokan, maka dilanjutkanlah qayyimah. Bahkan atau sebaliknya, Al-Quran itu adalah qayyimah, yaitu kitab yang lurus, kitab yang kokoh, kitab yang senantiasa berpegang teguh kepada ajaran ilahiyah. Qayyimah liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Qayyimah liyundhira, ya, bahkan sebaliknya Al-Quran itu adalah qayyimah, kitab yang kokoh, kitab yang lurus, tidak mengalami kebengkokan sebagaimana yang terbersit dari ayat pertama tadi. Walaupun di situ juga sudah ada penjelasannya, walam yaj'alahu iwaja, Allah itu tidak pernah menjadikan kitab Al-Quran itu sebagai iwaja, yaitu bengkok. Tapi ada penguatnya dengan qayyimah. Qayyimah liyundhira, ya, liyundhira ba'san syadid, sebagai peringatan, ba'san syadid yaitu siksa yang keras atau siksa yang buruk, min ladunhu, dari sisi Allah, wa yubashshiral mu'minin, dan sebagai kabar gembira bagi orang yang beriman. Yubashshiral mu'minin alladziina ya'maluna sholihat, yaitu orang-orang yang beramal soleh. Anna lahum ajrun hasanah, sesungguhnya mereka ajrun hasanah, mendapatkan pahala yang hasanah, yang baik, yang bagus. Ya, itu dalam surat Al-Kahfi. Kemudian di dalam surat yang kedua, surat Yasin ayat 52. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Nah, ini ada min marqadina. Nah, kata-kata min marqadina, kemudian di situ ada saktahnya, ada tandanya, entah ditulis sa atau sakata atau saktah. Hadza ma, kemudian dilanjutkan hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Nah, ini kenapa di situ ada tanda saktah qayyim min marqadina? Ini agar pendengar itu tidak salah memahami bahwasanya ayat yang separuh dengan yang belakang ini pembicaranya atau yang berkata di dalam ayat tersebut, ungkapan yang disampaikan dalam ayat tersebut adalah antara orang kafir kemudian orang beriman, tapi dimasukkan dalam satu ayat. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Nah, ini yang dikatakan oleh orang kafir. Ya wailana, sungguh celakalah kami. Man ba'atsana, siapakah yang menghidupkan kami atau membangkitkan kami? Min marqadina, setelah kami dari tidur panjang kami, maksudnya dari kami di alam kubur. Kemudian di ayat berikutnya, ini adalah perkataan orang beriman, bukan orang kafir tadi. Apa yang dikatakan oleh orang yang beriman? Hadza ma wa'adar rahman, ini adalah sebagai janji dari Tuhan, dari zat yang maha rahman, yaitu yang maha pengasih. Wa sadaqal mursalun, dan sungguh benarlah mursalun, orang-orang yang diutus atau para rasul. Jadi satu ayat, tapi di situ ada pembicaraan kontaknya orang kafir, kemudian pembicaraan orang yang beriman, tapi diletakkan dalam satu ayat. Kemudian untuk memisahkan itu agar tidak tercampur baur atau disalahpahami itu perkataan orang kafir semua, maka di situ dipisahkan dengan tanda saktah, berhenti sejenak, tidak bernafas. Ya.
qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ya. Ini di dalam surat Yasin. Kemudian dalam letak yang ketiga yaitu di dalam surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah ayat yang ke-27. Berbunyi waqila man raq. Ya, waqila man raq. Kata waqila man raq dalam surat Qiyamah ayat yang ke-27 artinya waqila man raq, dan dikatakan man siapakah raq yang dapat menyembuhkan. Jadi tanda saktanya itu man dengan raq. Waqila man raq. Nah, ini kalau kita artikan yang makna yang benar dan dikatakan man raq, siapakah yang dapat menyembuhkan. Nah, kalau tidak ada tanda sakta waqila man raq itu jadi akan terbaca waqila marraq. Nah, itu nanti akan mengalami perubahan makna, perubahan arti. Dikatakan siapakah yang marraq, orang yang suka berperang. Jadi beda jauh maknanya antara orang yang dapat menyembuhkan dan orang yang suka berperang. Nah, inilah makanya perlu ada tanda sakta. Kemudian yang keempat di dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14. Kalla bal ran ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla bal rona. Jadi kata-kata bal dengan rona itu ada tanda sakta. Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla sekali-kali tidak, bal rona ala qulubihim, bal bahkan rona telah menutupi ala qulubihim atas hati mereka maka kanu yaksibun, terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Nah, ini kalau tidak ada tanda sakta nanti akan merubah dari maknanya. Kalla barrona akan terbaca balrona, dibaca barrona karena ro dengan la dengan ro bertemu itu akan dibaca idgham nantinya. Maka di situ perlu ada tanda sakta. Maka nanti maknanya pun akan berbeda, akan merubah, yaitu kalau dibaca barrona akan berarti dua orang yang menempati janji. Ya. Kalla, maka yang benar dibaca kalla bal, tanda sakta, berarti sejenak tanpa nafas. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah, itu maka dibaca itu dibaca barrona, maka itu tidak tepat, salah, karena juga akan merubah dari artinya. Kalau baca barrona, dua orang yang menepati janji. Kalau bal rona, sekali-kali tidak, bahkan telah menutupi. Ya, rona itu artinya menutupi. Ala qulubihim, hati mereka, maka yaksibun, atas apa yang telah mereka perbuat atau mereka kerjakan. Itulah perlunya kita memahami tentang beberapa ayat gharib, beberapa tanda-tanda yang ada di dalam Al-Quran, sehingga kita benar dalam membaca Al-Quran sesuai dengan kaedahnya, sesuai hukum tajwid, sesuai dengan makharijul huruf, dan tentunya dengan benar kita membaca akan menambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, menambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Tentunya bagi pendengar pun akan merasa nyaman, tentram ketika diperdengarkan Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat beraktivitas. Semoga kita semuanya mencintai Al-Quran dan keluarga kita, keturunan kita semuanya menjadi ahli Al-Quran. Kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala hilaf. Terima kasih Anda semuanya singgah di channel ini. Hafiz Nusantara. Mudah-mudahan memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.